Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas Perang Teluk Tiga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Perang Teluk Tiga atau disebut juga Operasi Pembebasan Irak dimulai pada tahun 2003. Invasi ini dilakukan oleh Amerika beserta sekutunya. Lantas bagaimanakah keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Penyebab Perang Irak-Amerika. Perang Irak yang dikenal juga dengan istilah pendudukan Irak, Perang Teluk Tiga, dimulai pada tahun 2003. Okupasi yang kemudian dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika dan Britania Raya mengakibatkan berlanjutnya peperangan antara para pemberontak dengan pasukan koalisi. George W. Bush, Presiden Amerika pada saat itu, mengatakan pada pers bahwa apa yang dilakukan Amerika saat itu merupakan misi pembebasan Irak. Amerika memiliki beberapa alasan yang diklaimnya sebagai justifikasi dalam menyerang Irak, yaitu 1. Bush beranggapan bahwa Saddam Hussein, pemimpin Irak saat itu, adalah seorang diktator yang telah banyak melakukan kekejaman yang melanggar HAM dan harus digulingkan. Beberapa hal yang dilakukan Saddam yaitu seperti melakukan invasi terhadap Kuwait dan pembantaian terhadap suku Kurdi. 2. Adanya dugaan bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal. 3. Amerika menduga adanya keterkaitan Saddam Hussein dengan serangan 11 September dengan memberi suplai senjata untuk pelatihan teroris di sana. Itulah yang menyulut penyerangan Amerika ke Irak dan menjadi alasan kenapa Irak perang dengan Amerika. Walaupun pada akhirnya dua di antara tuduhannya tersebut terbukti tidak benar. Berjalannya invasi Amerika terhadap Irak. Sebagai persiapan, pada 18 Februari 2003, 100.000 tentara Amerika dimobilisasikan di Kuwait. Amerika menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini, dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri dari lebih dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak. Serangan Amerika ini berawal pada 19 Maret 2003 dengan dijatuhkannya bom di kota Baghdad. Amerika beraliansi dengan Inggris di bawah pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair. Dari serangan ini, Amerika dengan cepat berhasil menguasai Baghdad, sedangkan Inggris mengambil alih daerah Basra. Yang diinginkan Amerika bersama sekutunya adalah senjata pemusnah massal. Mereka juga menginginkan Saddam Hussein menyerahkan diri. Untuk keinginan yang pertama, Irak yang tidak merasa punya senjata pemusnah massal memperbolehkan inspektur senjata PBB untuk menggeledah Irak dan mencari senjata itu. Tapi untuk keinginan yang kedua, Saddam Hussein tidak menyerahkan diri dan bersembunyi. Sebenarnya pada 1 Mei 2003 atau tepat 41 hari setelah serangan pertama dimulai, perang dinyatakan selesai dengan kemenangan milik Amerika. Tapi Amerika tidak langsung meninggalkan dari Irak karena masih melakukan pencarian Saddam Hussein. Pada akhirnya, pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditemukan bersembunyi di bunker bawah tanah di Adwar, dekat dari Tikrit, kampung halamannya. Ia kemudian dieksekusi hukuman mati pada 30 Desember 2006. Perlu diketahui bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada Saddam Hussein adalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini menyangkut apa yang diperbuatnya terhadap Kuwait dan suku Kurdi. Sedangkan tuduhan senjata pemusnah massal dan terorisme, menurut Inspektur Senjata PBB, mereka tidak menemukan adanya senjata pemusnah massal
dan tidak ada hal yang bisa membuktikan jika Irak memiliki andil dalam serangan 11 September. Karena itu, Amerika kemudian disebut-sebut melancarkan perang tanpa legitimasi. Maksudnya, alasan-alasan yang mereka buat waktu itu hanya dipakai untuk pembenaran invasi ke Irak. Klaim mereka yang bilang operasi ini adalah operasi pembebasan rakyat Irak juga tidak bisa dibilang benar, karena pada kenyataannya mereka tidak pergi dari Irak. Pada tanggal 15 Desember 2011, perang Irak dinyatakan berakhir, ditandai dengan pernyataan penutupan misi militer pasukan Amerika Serikat di Irak oleh Menteri Pertahanan Amerika Leon Panetta. Dampak perang Irak versus Amerika. Invasi dari Amerika ini mengakibatkan banyak sekali kerugian, mulai dari kerusakan infrastruktur negara secara fisik sampai secara sosial. Tercatat ada kurang lebih 80.000 jiwa warga sipil yang terbunuh. Dari segi pendidikan, Irak termasuk negara yang memiliki angka partisipasi pendidikan yang tinggi sebelum perang. Untuk sekolah dasar saja, angka partisipasinya mencapai 100%. Program melek aksara di sana juga terhitung efektif, tapi mereka harus kehilangan semua itu selama perang berlangsung. Irak juga harus menerima kehancuran kota Baghdad, termasuk Masjid Al-Askari yang merupakan bukti bersejarah awal peradaban manusia. Perang ini juga mengakibatkan disintegrasi antara suku di Irak dan munculnya politik sektarian. Politik sektarian ini adalah paham kebencian yang muncul terhadap antar golongan sampai menimbulkan diskriminasi. Gallup Internasional, organisasi jajak pendapat global nirlaba, melakukan survei tatap muka di seluruh 18 kegubernuran di Irak dengan sampel 2024 orang dewasa yang mempresentasikan secara nasional pada Februari 2023 lalu. Ketika ditanya tentang keadaan Irak saat ini dibandingkan sebelum invasi Amerika, 60% responden mengatakan semakin memburuk, sementara 40% mengatakan membaik. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.